Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori permintaan uang. Nama kelompok Rilmi Oktavian NIM 105, Widya Hairani NIM 106, Nurul Hidayat NIM 110, Syafira Adenin Ardana NIM 117, Yuke Triviani Hasim NIM 118, Reka Angelita NIM 119, Moh Dimas Pradana NIM 129, Anissa Mayangsari NIM 131, dan Dina Regi Melina NIM 136. Nah, pada presentasi kali ini akan ada beberapa poin yang akan kami bahas. Di antaranya yang pertama adalah teori permintaan uang klasik dan teori kuantitas. Yang kedua adalah teori Irving Fisher. Yang ketiga adalah teori Cambridge. Yang keempat adalah pasar uang klasik. Yang kelima adalah implikasi ekonomi teori moneter klasik. Dan yang keenam adalah teori permintaan uang Keynes. Yang ketujuh adalah teori permintaan uang Friedman. Yang kedelapan adalah bagaimana perkembangan teori Keynes. Dan yang kesembilan adalah studi kasus yang nantinya akan kami bahas. Sebelum kita memasuki materi secara mendalam, berikut ini adalah pengertian permintaan uang secara umum. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang: 1. Kekayaan dari masyarakat. 2. Tersedianya fasilitas kredit. 3. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. 4. Harapan tentang harga. 5. Sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rilmia. Baik, selanjutnya yaitu tentang teori permintaan uang. Teori kuantitas uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang, di mana pada awalnya tidak menjelaskan mengapa seseorang menyimpan uang, tetapi pada lebih peran uang. Teori klasik fokus pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Perubahan jumlah uang yang beredar berinteraksi dengan permintaan uang dan kemudian menentukan nilai uang. Teori kuantitas. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berkorelasi positif terhadap perubahan tingkat harga barang atau inflasi. Korelasi antara besarnya jumlah uang yang beredar dengan besarnya tingkat harga bersifat proporsional. Artinya, jika jumlah uang beredar naik 3 kali lipat, maka tingkat harga juga akan naik 3 kali lipat. Asumsi dalam teori kuantitas yang pertama yaitu uang hanya digunakan untuk kepentingan transaksi. Kemudian yang kedua, kecepatan peredaran uang bersifat tetap dan perekonomian dalam keadaan full employment. Teori Irving Fisher. Fisher menyatakan bahwa aspek moneter adalah faktor yang terpenting dalam proses terjadinya inflasi. Hubungan antara kuantitas uang dengan jumlah barang melalui pendekatan transaksi menjadi dasar teori Irving Fisher ini. Teori ini menyatakan bahwa suatu pembayaran oleh rumah tangga, pengusaha, dan pemerintah kepada pihak lain merupakan suatu perkalian antara harga dengan jumlah total transaksi barang dan jasa dalam satu periode tertentu, yang sama dengan perkalian jumlah uang beredar dan kecepatan perputarannya. Secara sistematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lain dalam satu periode tertentu, P adalah harga barang, dan T adalah volume barang yang ditransaksikan atau diperdagangkan. Formula di atas bukan merupakan fungsi tetapi merupakan kesamaan. Kesamaan yang menunjukkan keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Teori Cambridge. Teori Cambridge seperti halnya dengan teori Fisher atau kuantitas uang dan teori-teori klasik lainnya, berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar pada umumnya. Karena itu, teori klasik termasuk teori Cambridge dan teori Fisher melihat kebutuhan uang
atau permintaan akan uang dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi. Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang memiliki sifat likuid, sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Teori Cambridge menganggap bahwa ceteris paribus permintaan uang adalah proporsional dengan tingkat pendapatan nasional. Rumus dari teori Cambridge adalah MD sama dengan F dikali K, P, dan Y, di mana Y sama dengan pendapatan nasional real, P sama dengan tingkat harga umum, dan K sama dengan jumlah kekayaan. Selanjutnya adalah pasar uang klasik. Teori klasik menekankan bahwa pasar uang menentukan tingkat harga. Pasar uang klasik mempertemukan permintaan uang atau teori kuantitas dan penawaran akan uang. Selanjutnya, permintaan akan uang ini dapat menentukan tingkat harga umum. Setelah itu, karakteristik teori ekonomi klasik pada uang didefinisikan menyangkut beberapa ide-ide. Yang pertama adalah motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi saja. Yang kedua, penawaran uang atau supply of money ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Dan yang ketiga adalah pasar selalu dalam keadaan seimbang, di mana permintaan akan uang sama dengan penawaran akan uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional atau pendapatan nasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi ekonomi teori moneter klasik. Dalam teori klasik dikatakan bahwa permintaan uang hanya dipengaruhi oleh pendapatan nasional saja. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi lainnya seperti tingkat bunga. Nah, dalam pandangan klasik, implikasi ekonomi ini dikatakan bahwa permintaan uang hanya ditentukan secara proporsional terhadap pendapatan nasional yang berdampak bagi kebijakan ekonomi pemerintah. Mengapa demikian? Karena karakter masyarakat yang ditandai dengan permintaan uang yang inelastis terhadap tingkat bunga, maka kebijakan fiskal ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional, sedangkan kebijakan moneter ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Ketika kita berada dalam kondisi full employment, kebijakan fiskal tidak berpengaruh dan kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional nominalnya saja, sedangkan pendapatan nasional realnya itu tetap. Jadi yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional adalah kebijakan moneter. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai teori permintaan uang Keynes. Nah, dari kalian udah pada tahu belum apa sih teori permintaan uang Keynes? Untuk itu saya akan coba menjelaskan. Teori permintaan uang Keynes adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi dalam sebuah perekonomian. Untuk itu, dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan masing-masing tiap individu. Adapun pemaparan dari tiap-tiap motif yang dikemukakan oleh Keynes, yaitu yang pertama motif transaksi. Motif transaksi merupakan motif memegang uang untuk melakukan transaksi dalam pemenuhan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari tiap individu yang dilakukan setiap hari. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini merupakan motif yang dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, bisa berupa tabungan. Nah, yang terakhir ada motif spekulasi. Motif spekulasi ini merupakan motif yang menyatakan bahwa uang merupakan salah satu bentuk alternatif bentuk aset. Ya gitu, bisa berupa deposito, bisa berupa saham ataupun obligasi. Itu tergantung dari tiap individu mau milih yang mana. Untuk itu kita harus mengutamakan motif transaksi dulu. Kalau ada lebih, kita bisa melakukan motif berjaga-jaga. Untuk
melakukan motif spekulasi itu adalah sebuah pilihan. Bisa seseorang itu hanya dapat melakukan sampai motif berjaga-jaga atau bahkan sampai hanya melakukan motif transaksi. Teori permintaan uang Friedman. Pelopor pembaharuan teori kuantitas atau klasik setelah Keynes adalah Profesor Milton Friedman dari University of Chicago. Teori kuantitas modern dari Friedman ini adalah pengembangan lebih lanjut setelah teori Cambridge. Teori permintaan uang Friedman ini juga dikenal dengan Restatement of the Quantity Theory atau penegasan ulang tentang teori kuantitas. Friedman menyatakan bahwa uang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk kekayaan. Permintaan uang tergantung dalam 3 hal, yaitu yang pertama, total kekayaan yang dimiliki, harga atau price, dan keuntungan atau return. Yang terakhir, masing-masing bentuk kekayaan, serta selera dan profil pemilik kekayaan. Adapun model permintaan uang Friedman sebagai berikut. Tanda plus minus di bawah masing-masing variabel menunjukkan bahwa tingkat keuntungan obligasi yang diharapkan relatif terhadap uang. Begitu juga dengan tingkat keuntungan saham yang relatif terhadap uang. Yang membedakan teori Friedman dengan Keynes adalah anggapan bahwa bunga mempunyai efek yang kecil terhadap permintaan uang. Hal ini karena ketika terjadi kenaikan bunga, maka seyogyanya pihak perbankan akan tertarik untuk menarik tabungan dari masyarakat, dan akhirnya akan menaikkan bunga deposit atau memperbanyak lagi layanan yang menarik bagi masyarakat, sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan dari uang menjadi naik. Perkembangan dari teori Keynes. Teori tersebut selanjutnya dikembangkan oleh William J. Baumol dan James Tobin. Dalam menganalisis permintaan uang, keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga implikasinya pun juga berbeda. Baumol menganalisis tingkah laku individu, rumah tangga atau perusahaan dengan menganggap bahwa pendapatan mereka diterima sekali atau misalnya setiap bulan. Namun, individu tersebut harus membelanjakan sepanjang waktu selama 1 bulan untuk menganggap bahwa penghasilan tadi dibelanjakan rata setiap saat 1 bulan. Akan tetapi masalahnya adalah berapa besarnya uang kas yang harus dipegang setiap individu dengan ongkos paling rendah, mengingat bahwa kekayaan individu selain berupa uang kas juga dapat berupa surat berharga yang dapat menghasilkan bunga. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami mengambil judul Stabilitas Permintaan Uang di Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan Sistem Nilai Tukar. Studi yang dilakukan penulis ditujukan untuk menganalisis stabilitas permintaan uang di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan sistem nilai tukar, yang tadinya memperlakukan sistem nilai tukar mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas pada pertengahan tahun 1997. Selain itu, studi juga dilakukan untuk mengetahui perubahan dari nilai tukar terhadap permintaan uang di Indonesia. 3 isu mendasar tentang studi permintaan uang yaitu pertama, definisi dari uang. Dalam tulisan ini, definisi uang yang dipakai adalah uang dalam artian sempit atau M1 dan uang dalam artian luas atau M2. Kedua, variabel penjelas. Dalam tulisan ini adalah pendapatan real, tingkat inflasi, tingkat bunga dalam negeri, tingkat bunga luar negeri, dan nilai kurs. Ketiga, dalam tulisan ini akan melihat aplikasi model koreksi kesalahan atau ECM pada permintaan uang di Indonesia dengan pengaruh masing-masing variabel penjelas dan untuk melihat stabilitas parameter fungsi permintaan uang
sebelum dan sesudah perubahan sistem nilai tukar yang diuji dengan Chow test. Hasil studi menunjukkan yang pertama, dalam analisa jangka pendek, variabel GDP berpengaruh signifikan dan positif terhadap permintaan uang real baik untuk M1 dan M2. Variabel nilai tukar juga secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap permintaan uang real baik untuk M1 dan M2. Artinya bila nilai rupiah terdepresiasi terhadap dolar US akan meningkatkan permintaan uang real di Indonesia. Yang kedua, dalam jangka panjang, variabel nilai kurs mempunyai hubungan yang signifikan negatif terhadap permintaan uang real baik untuk M1 dan M2, dan variabel tingkat bunga dalam negeri atau suku bunga deposito signifikan positif hanya untuk M2. Yang ketiga, nilai tukar mempengaruhi permintaan uang di Indonesia secara signifikan, tidak hanya untuk M1 tapi juga untuk M2. Dengan perubahan sistem nilai tukar menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas, peran pemerintah di sini sangat kecil, maka pemerintah harus menjaga agar pasar valuta asing lebih efisien untuk menjaga stabilitas nilai tukar di Indonesia. Hasil studi menunjukkan tidak ada perubahan stabilitas permintaan uang untuk M1 atau uang dalam arti sempit, dan adanya perubahan pada M2 atau uang dalam arti yang luas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.